Pemirsa, sekelompok ahli waris Daam bin Nasirin menggelar aksi damai di depan PT Adiawinsa, Jakarta pada Kamis kemarin untuk menuntut pembayaran hak jual atas surat Verponding nomor 1815 seluas 90.000 meter kuadrat yang bernilai sebesar 585 miliar rupiah. Sekelompok ahli waris Daam bin Nasirin menggelar aksi damai di depan PT Adiawinsa Jakarta pada Kamis kemarin untuk menuntut pembayaran hak jual atas surat Verponding nomor 1815 seluas 90.000 meter kuadrat yang bernilai sebesar 585 miliar rupiah. Aksi ini dihadiri oleh sejumlah pihak termasuk kuasa hukum mereka Alian Safri SHMH CILCLS dari kantor hukum ASP Law Firm. Kuasa hukum ahli waris menuduh Markus Maturo, terlapor dalam kasus ini, telah melakukan penggelapan terhadap surat Verponding asli lahan milik ahli waris yang meminta agar Kapolda Metro Jaya menindak tegas Markus Maturo. Tuduhan tersebut merujuk pada pasal 372 KUHP tentang penggelapan, dengan tambahan bahwa Markus diduga telah melecehkan proses penegak hukum dengan tidak hadir pada panggilan penyidik. Alian Safri selaku kuasa hukum ahli waris menyatakan bahwa jika tidak ada tindak lanjut dalam penetapan tersangka Markus Maturo, mereka akan melakukan aksi yang lebih besar. Setelah aksi damai, tim kuasa hukum bersama perwakilan ahli waris menemui pihak PT Adiawinsa. Namun pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak PT menyatakan bahwa Markus Maturo tidak memiliki hubungan dengan perusahaan. Alian Safri menanggapi pernyataan tersebut dengan skeptis, mengingat informasi yang mereka miliki menunjukkan bahwa Markus adalah salah satu pendiri PT Adiawinsa. Hasil dari tadi di dalam, Bang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita melakukan aksi damai di PT Grup Adiawinsa yang notabene tempat terjadinya transaksi antara klien kami Pak Bontong dan Pak Markus yang melakukan transaksi jual beli dan peningkatan hak atas lahan Verponding nomor 1815 milik Daam bin Nasirin. Pada hari ini kita datang ke sini untuk pertama menindaklanjuti supaya penyidik Polda Metro Jaya tanggap untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait laporan kami yang sudah masuk di hadap Polda Metro Jaya yang sudah berjalan, yang notabene pada saat ini sudah dipanggil dengan patut terlapor sebanyak 3 kali namun tidak hadir. Terlapor Markus Maturo dan Lauda Sabur itu 3 kali dipanggil dengan patut oleh penyidik, mereka tidak hadir. Oleh karena itu ahli waris pada hari ini memastikan bahwa untuk menindaklanjuti supaya laporan tersebut ditindaklanjuti oleh penyidik Polda Metro Jaya, kami juga sudah melakukan surat ke Kapolri, ke Propam Mabes Polri, Irwasum Polri untuk supaya bisa mengawal atau mengawasi jangan sampai laporan yang sudah masuk dan pemanggilan selama 3 kali panggil tidak hadir ini terkesan diabaikan. Oleh karenanya kami hari ini mengawal ahli waris untuk melakukan orasi damai ke PT Adiawinsa ini, di mana tempat pada saat itu klien kami ini bertransaksi. Tadi kami sudah ditemui oleh pengacaranya, pengacara perusahaan yang menyatakan bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan Markus Maturo. Namun Markus Maturo ini berdasarkan riwayat
mempunyai satu grup dengan PT Adiansa ini sebagai pendiri. Nah, oleh karenanya kami menuntut atau kami meminta dari pihak kuasa hukum Adiansa Group ini menghadirkan Marcos Maturo untuk mempertanggungjawabkan apa yang selama ini menjadi sangkutan ya, berdasarkan perjanjian bersama antara ahli waris milik klien kami dengan Bapak Marcos Maturo ini supaya diselesaikan. Kalau memang beliau tidak mau membayar sebagaimana yang sudah dituangkan dalam perjanjian bersama itu, silakan kembalikan saja surat-surat asli milik ahli waris. Ya, ahli waris akan menerima dengan senang hati. Gitu ya. Dengan terlebih dahulu memverifikasi, melakukan cek laboratorium forensik untuk memastikan surat-surat itu asli apa tidak. Jangan-jangan nanti dipalsukan. Oleh karenanya dugaan seperti itu gitu ya. Oleh karenanya kami ketika nanti surat itu dikembalikan, kami akan cek laboratorium untuk memastikan surat itu asli atau palsu. Kenapa? Karena surat yang diberikan oleh ahli waris klien kami pada saat itu 2016, 17 dan 2018 itu asli semua. Jadi seperti itu. Jadi untuk sementara kami dengan ahli waris tetap semangat untuk mengawal kasus ini. Apalagi panggilan 3 kali terhadap terlapor tidak hadir, artinya terlapor ini melakukan perlawanan, tidak kooperatif, justru mengarah melecehkan penegak hukum. Oleh karenanya kami dengan segera atau dengan semangat untuk mengawal proses ini. Jangan sampai hal-hal seperti ini terjadi lagi sehingga hukum di kita ini tidak jalan. Jadi seperti itu. Mungkin itu dari rekan sementara. Pak, tadi kan di sini tempatnya pertemuan ya Pak ya. Ya. Pak Marcos ini sebagai apa Pak? Dan ketika penyerahan sertifikat itu sekarang ini posisi sertifikat itu ada di mana Pak? Untuk Pak Marcos sebagai apa? Berdasarkan dari data-data yang ada, Marcos sebagai pendiri dari Adiansa Group ini. Itu yang kami tahu seperti itu. Dan penyerahannya pun di sini. Diserahkan kepada siapa Pak? Kepada Pak Marcos Maturo dan Pak Laude Sobur sebagai kuasa hukumnya. Oleh karenanya, surat sampai saat ini masih dipegang oleh Marcos Maturo. Kami patut diduga mungkin sudah ditangankan, kita belum tahu. Jadi seperti itu. Oke, untuk proses hukumnya sekarang dalam proses apa Pak? Untuk proses hukum, pemanggilan saksi sudah dilakukan dan informasi terakhir minggu kemarin saya dikasih tahu oleh penyidik bahwa kasus tetap berjalan dan penyidik lagi menelusuri dan mencari keberadaannya Pak Marcos di mana alamat sebenarnya. Karena kedua alamat kantor ini dan alamat rumahnya sudah didatangi oleh penyidik, namun tidak ada kooperatifnya. Apakah dia ada di sana atau di tempat lain? Nah, dapat informasi juga tadi ada keterangan dari kuasa hukum dari Adiansa ini bahwa beliau berkantor di Cikarang. Oleh karenanya tidak menutup kemungkinan kami akan datangi kantor itu untuk verifikasi dan meminta pertanggungjawabannya Marcos Maturo ini. Oke Pak, harapan terakhir Pak. Harapan terakhir kepada Kapolda Metro Jaya, penyidik Harda Polda Metro Jaya harus disegerakan untuk memproses hukum Marcos Maturo ini. Jadi sebagaimana ketentuan perundangan yang berlaku. Jadi kami akan mengawal terus proses ini sampai proses ini masuk ke persidangan. Apabila tidak ada itikat baik dari beliau. Tapi kalau ada itikat baik dari beliau, kami mungkin ada pertimbangan lain. Dan seperti itu. Oke Pak, cukup Pak. Kuasa hukum dari PT Adiwawinsa tidak dapat memperlihatkan surat kuasa atau salinan akte pendirian dari perusahaan PT Adiwawinsa yang dapat membuktikan keterkaitan Marcos Maturo dengan perusahaan. Hal ini menambah keraguan pihak ahli waris terhadap klaim dari PT Adiwawinsa. Kuasa hukum ahli waris berharap agar hak-hak Daam bin Nashirin
sebagai ahli waris dapat dipenuhi secara penuh. Mereka juga meminta agar penyidik Polda Metro Jaya bersikap netral dan profesional dalam menangani kasus ini, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Alian menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan transparan dan adil untuk memastikan keadilan bagi kliennya. Dari Jakarta, Tim Liputan BITV melaporkan.